warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hage Gabri Kristiantan dengan nomor induk mahasiswa 2052 40077. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana, dan nanti selanjutnya bagian apa saja yang akan saya bahas akan saya tampilkan selanjutnya. Jadi untuk pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu tentang apa itu definisi dari hukum pidana itu sendiri. Kemudian saya akan membahas tentang fungsi dan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Kemudian nanti saya akan membahas tentang satu buah putusan. Dan kemudian juga nanti saya akan membahas tentang alur persidangan dari putusan tersebut. Dan terakhir saya akan tutup dengan sebuah kesimpulan. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai hukum pidana dan masuk ke dalam putusannya, mari kita melihat terlebih dahulu definisi tentang hukum pidana itu sendiri. Jadi, hukum pidana definisinya itu adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum, yang mana jika tindakan yang dilarang itu dilakukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Atau ada juga definisi lain atau pendapat lain dari CCT Kansil yang menyatakan bahwa hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan. Dan juga ada lagi definisi lain yang menjelaskan tentang hukum pidana ini, yaitu menurut Profesor Mulyanto SH, yang dimana hukum pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Ya, dari beberapa definisi yang telah dipaparkan dan dijelaskan tadi, kita bisa mengambil beberapa poin penting dari definisi hukum pidana ini. Yang dimana yang pertama adalah hukum pidana ini adalah sebuah peraturan, berbentuk sebuah peraturan-peraturan gitu. Nah, kemudian poin lain tentang definisi hukum pidana ini adalah hukum pidana ini tuh mengatur atau aturan-aturan itu berisikan tentang pengaturan tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum. Itu juga menjadi poin penting dari hukum pidana ini. Kemudian poin lain lagi yang bisa kita ambil dari definisi yang ada itu adalah di mana hukum pidana ini jika memang perbuatan yang dilarang itu dilakukan, maka dia akan dikenakan hukuman, dan biasanya tuh hukumannya itu berupa sanksi pidana biasa disebutnya. Ya, itu merupakan langkah awal kita untuk memahami hukum pidana ini, yaitu melalui definisi-definisi dan poin-poin tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagian dari fungsi dan tujuan hukum pidana itu sendiri. Nah, yang pertama kita lihat dari tujuan fungsi hukum pidana itu sendiri. Yang dimana secara umum hukum pidana itu bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban masyarakat. Jika terjadi tindak pidana, dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwasannya tujuan dari hukum pidana itu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban masyarakat. Sehingga jika memang nanti terjadi suatu tindak pidana, mungkin dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat luas gitu. Nah, kemudian hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Jadi kita bisa lihat di sini bahwasannya hukum pidana ini sangat penting sekali gitu dari tujuannya yang ini. Dan kita juga bisa lanjut lagi melihat bahwasannya tanpa adanya hukum pidana ini yang mengatur dan memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar, maka kejahatan akan merajalela dan menimbulkan kekacauan. Jadi kita bisa lihat di sini dampak yang terjadi kalau misalkan tidak ada hukum pidana ini gitu ya. Dan juga di sini selanjutnya kita bisa lihat ya, hukum pidana juga berfungsi ya. Tadi itu udah membahas tentang tujuan dari hukum pidana, sekarang kita masuk ke dalam fungsi hukum pidana ini. Di mana hukum pidana juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, yang dimana tentunya nanti ancaman sanksi pidana diharapkan dapat mencegah orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan atau membahayakan kepentingan umum. Jadi dari hukum pidana ini tuh dia tuh berfungsi sebagai alat kontrol sosial, yang dimana nanti dia tuh hukum pidana ini digunakan untuk diharapkannya mencegah orang-orang gitu untuk melakukan perbuatan yang mungkin saja bisa merugikan dan mungkin saja mengganggu ketertiban gitu atau kepentingan umum.
Nah, jadi dengan demikian, hukum pidana turut berperan dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kita bisa melihat dari di sini dampak yang ditimbulkan dari hukum pidana ini, dari fungsi hukum pidana ini sendiri juga. Namun, kita lihat selanjutnya, di sisi lain, penerapan hukum pidana juga harus dilakukan secara hati-hati dan selektif. Nah, mengapa demikian? Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwasanya hukum pidana hendaknya menjadi upaya terakhir atau ultimum remedium setelah upaya-upaya lain dianggap tidak memadai. Nah, inilah mengapa tadi dijelaskan mengapa penerapan hukum pidana ini harus dilakukan secara hati-hati dan selektif. Karena yang pertama, hukum pidana biasanya tuh dia tuh menjadi upaya terakhir gitu, bukan sebagai upaya awal untuk melaksanakan atau mungkin mengadili suatu kasus. Biasanya pada umumnya ketika kita dalam kehidupan sehari mungkin kita menemukan sebuah kasus atau mungkin kita menemukan sebuah masalah dengan orang lain, antara kita atau dengan orang lain, kita bisa menyelesaikannya itu untuk langkah awal umumnya adalah dengan secara musyawarah atau mufakat gitu. Nah, akan tetapi jika memang hal tersebut tidak menemukan jalan tengahnya atau mungkin jalan keluar dari masalah tersebut, kita bisa masuk ke dalam hukum pidana atau maksudnya menggunakan hukum pidana ini sebagai upaya, menjadi upaya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Akan tetapi dengan catatan di sini adalah bahwasanya ini menjadi upaya terakhir. Nah, bicara tentang penerapannya, kita juga bisa melihat di sini tertulis bahwasanya penerapan sanksi pidana yang terlalu berlebihan justru dapat menimbulkan efek negatif dan mengganggu rasa keadilan di masyarakat. Nah, inilah mengapa tadi dikatakan bahwasanya penerapan ini hukum pidana itu harus dilakukan secara hati-hati dan selektif, karena jika tidak dilakukan secara hati-hati dan selektif maka bisa menimbulkan efek negatif dan mengganggu rasa keadilan di masyarakat. Maka dari itu bahwasanya di sini hukum pidana harus dijadikan sebagai upaya terakhir ya, bukan menjadi upaya awal. Namun kita bisa garis bawahi di sini hukum pidana mungkin bisa saja dijadikan upaya awal untuk melaksanakan untuk menangani sebuah kasus, tapi dalam kasus-kasus tertentu gitu. Sebagai contoh mungkin dalam kasus pembunuhan. Maka dari tadi definisi yang sudah dijelaskan dan juga tentang fungsi dan tujuan dari hukum pidana ini, kita bisa melihat di sini bahwasanya jadi hukum pidana ini adalah cabang ilmu yang sangat penting dalam mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi tegas bagi para pelanggarnya. Dan tujuan utamanya ini adalah menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat serta menegakkan keadilan. Nah, ini bisa dibilang ini adalah kesimpulan yang saya buat dari definisi dan fungsi atau tujuan hukum pidana itu sendiri. Sekarang kita tentu mengetahui bahwasanya dalam hukum pidana ada yang dinamakan dengan kesalahan. Nah, di sini kita bisa melihat kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seorang dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dibedakan dalam dua bentuk biasanya, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau dolus atau di sini obset bisa disebutnya, dan kesalahan dalam bentuk apa atau culpa. Nah, sekarang kita masuk di sini ke dalam sebuah tabel yang telah saya buat tentang bagaimana kita cara membedakan bentuk kesalahan antara dolus kesengajaan dan culpa atau kelalaian atau kurang hati-hati gitu ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu aspek-aspek dari dolus ya atau kesengajaan. Jadi aspek pertama yang kita bisa lihat itu dari sifatnya itu sendiri. Nah, kalau dolus atau kesengajaan itu biasanya sifatnya itu sengaja dan sadar atas akibatnya. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu dia tuh sudah sadar dan sudah tahu akan akibatnya. Nah, itu masuk ke dalam aspek dolus. Selanjutnya ada unsur mental juga ya. Jadi dari dolus atau kesengajaan ini unsur mental itu adalah tahu dan mau melakukan. Jadi karena namanya itu kesengajaan, jadi dia tahu dan dia mau melakukannya gitu. Nah, ini masuk ke dalam unsur dolus gitu, unsur mental dari dolus ini sendiri. Dan contoh deliknya dari dolus ini adalah salah satunya adalah pembunuhan yang ada juga di pasal 338 KUHP ya. Nah, selanjutnya sekarang kita melihat bagaimana kita bisa membedakannya dengan culpa atau biasa itu diartikan dengan kelalaian atau kurang hati-hati. Nah, culpa ini sendiri sifatnya itu tidak sengaja, tapi lalai atau ceroboh. Jadi biasanya dilakukan ini memang tidak ada niat awal untuk melakukan kesalahan tersebut. Jadi memang ini pure karena kelalaian dari orang tersebut atau individu tersebut dan kecerobohan individu tersebut. Kemudian unsur mental dari culpa ini adalah tidak hati-hati sehingga terjadi akibatnya. Itu dia yang telah saya sebutkan di awal bahwasanya culpa ini itu memang dia tidak memiliki niat dari awal untuk melakukan kesalahan tersebut. Tapi karena dia tidak hati-hati atau
dia ceroboh atau lalai, maka sehingga tetap terjadi akibat dari kesalahan tersebut. Nah, contoh delik dari culpa ini adalah di sini adalah kecelakaan karena ugal-ugalan. Nah, sekarang setelah kita memahami lebih jauh juga tentang bentuk kesalahan dan juga hukum pidana, sekarang saya akan masuk ke dalam putusan yang telah saya ambil, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 277K garing Pit garing 2019. Nah, yang dimana di sini ada gambaran umum ya tentang putusannya, yaitu di mana perkara ini bermula dari kejadian pada malam tanggal 15 Januari 2018 di Salon Kiki, Palembang, di mana terjadi peristiwa pembunuhan terhadap seorang laki-laki bernama Aldi alias Badik alias Cika oleh Hadian alias Adi, seorang pelajar laki-laki berusia 19 tahun. Dan kemudian di sini terdakwa mengaku membunuh korban karena merasa diganggu secara seksual dan korban diduga mencoba menyentuh tubuh terdakwa dan memaksanya masuk ke kamar dalam salon tersebut. Dan dalam upaya pembelaan dirinya dan melarikan diri, di sini terdakwa memukul kepala korban dengan tabung gas, kemudian membekap wajah korban dengan spray hingga korban meninggal dunia. Nah, ini bisa menjadi gambaran umum untuk kita memahami putusan ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kronologi singkat tentang kasus atau putusan ini. Nah, jadi di awal di sini disebutkan bahwasanya terdakwa berada di salon Kiki pada malam hari untuk memotong rambut. Jadi si terdakwa ini sebenarnya awalnya punya niat untuk sebenarnya memotong rambut di salon Kiki ini. Kemudian korban meminta terdakwa membeli makanan dan mereka makan bersama. Jadi kemudian di sini korban dalam konteks di sini adalah pegawai salon tersebut ya. Di sini tuh meminta untuk terdakwa atau yang tadi ingin memotong rambut di salon itu membeli makanan dan kemudian mereka makan bersama setelah menyuruh si orang yang memotong rambut ini membeli makanan. Nah, kemudian setelah mereka berdua makan, di sini korban diduga melakukan tindakan asusila terhadap terdakwa. Nah, korban di sini ini tadi adalah pegawai salon dan terdakwa di sini itu adalah si orang yang ingin memotong rambutnya di salon. Nah, kemudian di sini terjadi perlawanan dari terdakwa yang kemudian memukul kepala korban dengan tabung gas. Nah, di sini terdakwa tentunya ingin melindungi dirinya ya, mungkin sebagai perlindungan diri dia, karena di sini korban ini ingin melakukan tindakan asusila terhadap terdakwa. Kemudian lanjutnya, ketika korban belum sepenuhnya tidak sadar, terdakwa membekap wajah korban menggunakan spray hingga meninggal dunia. Nah, di sini merupakan titik di mana terdakwa ini bisa dibilang kesalahan yang lumayan fatal gitu ya. Mengapa demikian? Karena tadi kita sudah membahas tentang sebuah kesalahan dalam hukum pidana. Sebenarnya, menurut pandangan saya dari putusan ini, kita bisa melihat kalau misalkan si terdakwa ini dari awal memang cuma memukul si korban dengan tabung gas dan tidak melanjutkannya dengan membekap wajah menggunakan spray hingga dia meninggal dunia, mungkin saja ketika dia hanya memukul dengan tabung gas dan si korban ini tergeletak dan lalu dia kabur, dia tidak dia tidak menjadi seorang terdakwa. Sebenarnya kalau misalkan dia tadi dolus atau kesengajaan, kan itu dia di sini sebenarnya tidak sengaja gitu kan, karena dia ingin melindungi diri dia dari kejahatan asusila gitu. Akan tetapi ketika dia melakukan pembekapan dengan spraynya ini, nah di sini seharusnya si terdakwa ini tuh sudah mengetahui akan akibat yang timbul jika dia memang benar-benar menggunakan spray untuk membekap wajah dari si korban ini hingga meninggal dunia. Nah, sebenarnya seharusnya terdakwa di sini sudah menyadari akan hal itu. Namun di sini terdakwa tetap mengambil jalan tersebut dan sehingga di sini maka putusan pengadilan menyatakan dia ini seorang terdakwa. Nah, tapi untuk melihat itu lebih jauh, kita akan lanjut ke dalam eh, pengadilannya ya. Nah, tapi sebelum itu kita juga bisa melihat di sini ya, primer dari putusan ini yang pertama tuh dari pasal 338 KUHP dengan delik dolus kesengajaan dan bukan culpa ya. Kemudian subsidiarnya itu ada pasal 351 ayat 3 KUHP dengan delik dolus ringan atau penganiayaan berakibat mati. Tapi tetap memerlukan kesengajaan pada perbuatannya. Nah, ini adalah tiga poin penting yang tadi saya sebelumnya sudah sempat jelaskan, yang dimana di sini terdakwa secara sadar memukul korban dengan tabung gas ya, di sini dengan sadar gitu ya. Di sini sudah ada delik dolus kesengajaannya tadi. Lalu secara sadar dan aktif membekap korban dengan spray selama kurang lebih 2 menit di bagian wajah hingga korban meninggal. Di sini ada dolus lagi di sini, ada kesengajaan, bukan culpa. Kemudian di poin yang ketiga, semua ini menunjukkan adanya kesengajaan ya.
meski tidak direncanakan. Nah, itu dia yang tadi saya sempat katakan di sini sebenarnya si terdakwa ini awalnya tidak punya niat untuk membunuh si korban ini. Akan tetapi karena di sini dia mungkin karena keadaannya terpepet, dia malah melakukan hal tersebut gitu dan melanjutkannya ke dalam tindak pidana gitu yang seharusnya sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh terdakwa. Dan kemudian yang secara hukum masuk dalam kategori dolus spontan atau dolus eventualis atau kesadaran bahwa akibat bisa terjadi dan tetap dilakukan. Nah, itu dia yang poin penting yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, jadi pada intinya putusan ini tidak didasarkan pada culpa atau kelalaian, tetapi pada dolus atau kesengajaan. Nah, jadi alur persidangan dari putusan ini tuh sudah melewati tiga alur ya, tiga tingkat gitu. Yang pertama tingkat pertama pengadilan negeri yang tentunya diajukan dan diputus oleh pengadilan negeri tingkat pertama. Yang kedua itu banding di pengadilan tinggi, yang dimana ini tuh bisa dilakukan ketika jika tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, pihak yang merasa dirugikan ini dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Tapi kita perlu lihat di sini banding itu lebih fokus pada pemeriksaan fakta-fakta dalam kasus. Kemudian jika memang tetap tidak puas dengan putusan banding, kita bisa mengajukan lagi ke kasasi atau kasasi ke Mahkamah Agung gitu. Tapi perlu kita lihat juga di sini, kasasi di sini lebih berfokus pada pemeriksaan penerapan hukum oleh pengadilan tinggi. Jadi perlu diingat di sini ketika kita melakukan banding dan kasasi, kita harus melihat juga setiap tingkatan dari pengadilan dan persidangan ini mempunyai tujuannya masing-masing gitu. Yang dimana kita harus melihat faktor-faktor apa saja yang bisa dijadikan pertimbangan dari setiap pengadilan untuk membuat sebuah putusan gitu. Nah, kita masuk ke Mahkamah Agung RI atau dalam tingkat kasasi. Jadi si terdakwa mengajukan kasasi ya. Dan di sini putusannya nomor 277 K garing Pit garing 2019 yang dimana tanggal 28 Maret 2019 dan pemohon kasasinya adalah terdakwa. Nah, di sini lumayan menarik karena di sini kita bisa melihat ya. Di sini putusannya itu yang pertama menolak permohonan kasasi. Yang kedua, menguatkan putusan pengadilan tinggi atau pidana 10 tahun penjara. Nah, di sini pengadilan tingkat kasasi justru menguatkan putusan pengadilan tinggi, bukan malah mungkin mengurangi atau mungkin membebaskan terdakwa. Kemudian yang ketiga itu menilai bahwa putusan judex facti atau tingkat bawahnya telah tepat. Jadi putusan dari pengadilan tinggi Palembang tingkat banding dan pengadilan negeri Palembang tingkat pertama itu memang sudah tepat gitu. Dan tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukum. Jadi ketika tingkat kasasi juga memeriksa mungkin dalam penerapan hukumnya itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang keliru. Jadi pengadilan tingkat kasasi ini justru malah menguatkan putusan pengadilan tingginya. Kemudian kita melihat poin selanjutnya, penilaian bahwa pengadilan telah mempertimbangkan semua alat bukti, saksi, dan unsur-unsur hukum secara benar. Jadi memang benar persidangan sebelumnya seperti tingkat pertama dan juga tingkat pengadilan tinggi itu sudah benar melakukan prosedurnya secara baik. Mulai dari alat bukti yang diperiksa, saksi yang diperiksa, yang menjadi pertimbangannya, dan unsur-unsur hukumnya secara benar. Gitu. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah keberatan tentang saksi tidak diterima karena pengadilan telah menggunakan alat bukti sah lainnya sesuai KUHAP. Di sini ada kesimpulan yang dimana terdakwa Hadian alias Adi bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP. Perkara ini telah melalui proses hukum secara lengkap di 3 tingkat peradilan, yang di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang keseluruhannya menyatakan terdakwa bersalah. Dan kita lihat di sini juga vonis akhir yang dijatuhkan itu adalah pidana penjara selama 10 tahun setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang ada dan yang relevan. Dan putusan tersebut juga didasarkan pada pembuktian unsur-unsur pidana secara menyeluruh, mulai dukungan dari alat bukti yang sah, termasuk visum, CCTV, dan keterangan saksi-saksi lain, serta memperhatikan keadaan terdakwa. Nah, seperti usia, muda, dan adanya faktor pemicu yang bersifat provokatif dan dari korban. Sehingga dengan demikian, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan prinsip keadilan substansif. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mulai dari awal tadi tentang hukum pidana, dari definisinya, fungsi dan tujuan, terus kemudian masuk ke contoh putusan, kemudian di alur persidangan, kemudian juga tadi ada hubungan antara kesalahan dalam hukum pidana dan juga ke contoh kasusnya dalam pembunuhan di contoh putusan tadi dan juga ditutup dengan kesimpulan tadi. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Eh, Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.